raja yang berhasil mengalahkan orang-orang Viking Denmark di Inggris. Alhasil, orang-orang Viking Denmark meninggalkan Wessex dan kemudian menetap di utara, di daerah yang dikenal sebagai Danelaw. Banyak dari orang-orang Viking ini kemudian menjadi petani dan pedagang dan menjadikan York sebagai kota dagang terkemuka. Pada paruh pertama abad ke-10, tentara Inggris yang dipimpin oleh keturunan Alfred dari Wessex mulai menaklukkan kembali wilayah Skandinavia di Inggris. Raja Skandinavia terakhir, Erik Bludax, diusir dan dibunuh sekitar tahun 952 secara permanen menyatukan Inggris menjadi satu kerajaan. Kemudian, orang-orang Viking dari Swedia berlayar ke arah timur melalui Laut Baltik menuju jalur perairan besar di Eropa Timur, Sungai Volkhov, Lovat, Dnieper, dan Volga. Akhirnya, mereka sampai di Laut Hitam dan negeri-negeri kaya Imperium Bizantium. Beberapa saudagar Viking bahkan mencapai Baghdad melalui Sungai Volga dan Laut Kaspia. Akhirnya para kepala suku Swedia menjadi penguasa atas negeri Slavik yang luas, yakni Dnieper dan Volga. Para penyerbu ini disebut ras, suatu istilah yang beberapa orang yakini sebagai asal kata Rusia atau disebut juga tanah orang ras. Ibnu Fadlan, penjelajah Arab sekaligus penyebar Islam di bangsa Viking, menjabarkan pertemuannya dengan bangsa ras atau Rasia menuju kota Volga di kerajaan Bolgar. Dalam perjalanannya, Ibnu Fadlan mengabdikan dan mencatat pertemuannya dan mendeskripsikan secara fisik bangsa ras memiliki tubuh yang paling sempurna dibandingkan bangsa-bangsa lain yang pernah ia temui. Bangsa ras memiliki postur tumbuh tinggi seperti pohon palem dengan rambut berwarna pirang dan kulit kemerah-merahan. Tubuh mereka penuh dengan gambar tato berwarna hijau, biru, dan warna-warna gelap, mulai dari ujung kuku hingga ke lehernya. Masing-masing dari mereka mempunyai senjata yang mumpuni mulai dari kapak sampai dengan pedang panjang. Di Rusia, bangsa Viking lambat laun bercampur dengan bangsa Slav yang berada terlebih dahulu di sana. Bersama-sama dengan bangsa Slav, bangsa Viking menyusuri Laut Hitam, di mana mereka berdagang dengan berbagai orang dari timur di sepanjang jalur sutra seperti orang Samania. Bangsa Viking dan Slav juga menyerbu wilayah Romawi Timur di sekitar Konstantinopel. Pada tahun 985, seorang Viking bernama Erik the Red mendirikan sebuah koloni di Greenland. Kemudian pada tahun 1002, Leif Erikson, putra Erik the Red yang memiliki julukan The Fortune, berlayar ke arah barat dari Greenland menuju Pulau Baffin dan kemudian ke pesisir Labrador. Namun, angin membelokkan arah kapalnya sehingga ia melenceng terlalu jauh dari Greenland. Atas melencengnya arah kapal Leif, ia datang ke sebuah tanjung yang ia sebut Finland atau yang sekarang dikenal dengan Nordfoundland. Untuk hal ini, Cultural Atlas of the Viking World menyatakan bahwa Leif Erikson kemungkinan besar adalah orang Norse pertama yang pernah melihat Amerika Utara. Selain itu juga dalam buku Nordic Council yang menyatakan bahwa Leif Erikson menjadi orang Eropa pertama yang mencapai pantai Amerika jauh